Belum berhenti, Israel masih terus melanjutkan aksi kejahatan kemanusiaannya di jalur Gaza. Membombardir, blokade Gaza, menutup akses bantuan kemanusiaan, hingga aksi penembakan terhadap warga Gaza yang mengantre bantuan. Padahal pertentangan atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel itu terus menggema di seluruh dunia. Sejumlah pemimpin dunia bahkan terus mendesak gencatan senjata segera di Gaza. Tapi sayang, mekanisme Dewan Keamanan PBB lumpuh lantaran kena veto Amerika Serikat terhadap resolusi gencatan senjata. Di tengah banyaknya pertentangan dari dunia terhadap aksi Israel itu, yang masih jadi pertanyaan, kenapa Israel masih saja nyaman melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza? Bahkan negara itu dengan bangga melakukan serangan-serangan yang diklaimnya berhasil menewaskan pemimpin Hamas. Lantas apa yang membuat Israel masih belum berhenti dan bangga pamerkan kejahatan di Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan demi serangan masih menghantam Gaza hingga saat ini. Sabtu 28 Juni, 60 orang tewas di seluruh Gaza akibat serangan Israel. Sehingga jumlah korban tewas sejak perang di Gaza meletus itu mencapai 56.000 orang. Serangan menghantam Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang makin meningkat dan prospek gencatan senjata makin dekat. فجأة رجعت هان عند خيمتنا قعدت ادور على اهلي طلعت ابوي من تحت الردم من هان تحت الرمل اختي قعدت اطلعها من تحت الخيمه هان قعدت انزع واطلع اختي يعني كانت مخنوقه هناك الهوايه في شفتها وابوي في رجله. Presiden AS Donald Trump saat itu mengatakan kemungkinan adanya kesepakatan gencatan senjata minggu depan. Pembicaraan menuju kesepakatan gencatan senjata sebelumnya sudah berulang kali terjadi sejak Israel melanggar gencatan senjata, tapi tampaknya belum memberikan hasil hingga kini. Situasi mengerikan kini membayangi warga Palestina. Kelaparan mulai melanda usai Israel memblokir semua makanan selama 2,5 bulan. Upaya PBB distribusikan makanan juga terganggu oleh kelompok-kelompok bersenjata yang menjarah truk. Pusat distribusi bantuan buatan Israel yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF juga tampak berubah jadi lokasi perburuan manusia. Warga Palestina ditembaki saat dalam perjalanan untuk mendapatkan makanan di lokasi tersebut. Hingga Selasa 24 Juni, 410 warga Palestina tewas diberondong peluru tentara Israel di lokasi itu. Sejak awal diinisiasi oleh Israel, pusat bantuan makanan telah menuai kontroversi. GHF dikecam oleh para kritikus sebagai perangkap kematian. Warga terus dibayangi ketakutan akan tembakan ketika perut mereka meronta kelaparan. Tak ada rasa aman bagi warga di sana, namun kondisi ini terpaksa mereka hadapi demi meredakan dahaga dan lapar anak dan keluarga mereka. Bahkan orang-orang hanya diberi waktu 20 menit berada di pusat bantuan untuk mengambil apa yang tersedia. Kematian warga sipil yang berusaha mengakses bantuan pun terus terjadi sejak GHF beroperasi pada akhir Mei 2025. Tak sampai di situ, terbaru Israel juga diduga mencampurkan narkoba ke dalam tepung bantuan yang didistribusikan ke Gaza. Warga Palestina menemukan sejumlah pil narkotika oksikodon pada Jumat 27 Juni di dalam kantong tepung bantuan yang mereka terima. Dugaan bahwa pil-pil itu sengaja digiling atau dilarutkan di dalam tepung itu sendiri untuk menyerang kesehatan masyarakat. Tak ada yang tahu kebenarannya, belum ada konfirmasi dari Israel soal dugaan itu. Di tengah panasnya perang di Gaza dan desakan dunia internasional pada Israel, banyak kejahatan Israel yang justru lalu lalang di berbagai platform media. Tak sedikit tentara Israel yang diantara mereka masih begitu muda dengan bangga memamerkan kekejaman di Gaza lewat media sosial. Mengapa bisa begitu? Apa alasannya? Seorang jurnalis senior di media Israel, Gideon Levy, meringkas alasan Israel masih nyaman pamerkan kejahatan di Gaza.
Alasan pertama, soal kepercayaan sebagai umat terpilih yang ditanamkan dan diartikan sebagai kebebasan melakukan apa saja. Kedua, Israel yang berlaku sebagai penjajah di Palestina justru malah menarasikan dirinya sebagai korban. Mereka selalu berkoar-koar soal leluhur mereka yang dianiaya dan dirampas tanahnya. Yang ketiga, soal dehumanisasi secara sistematik terhadap rakyat Palestina. Sikap itu memandang manusia lain bukan sebagai sesama manusia dengan harkat yang setara yang membuat tak adanya rasa bersalah atas perbuatan kejam. Di tengah seruan dari sekutu dekatnya Amerika Serikat, militer Israel justru malah menginstruksikan evakuasi warga Palestina dari wilayah utara Gaza Minggu 29 Juni. Instruksi datang menyusul serangan intensif Israel terhadap Hamas. Di lain sisi, upaya diplomatik kembali gencar. Peluang gencatan senjata tampaknya kembali terbuka. Di tengah eskalasi, mediator Mesir dan Qatar kembali upayakan gencatan senjata yang mandek. Melansir Reuters, seorang pejabat Hamas menyampaikan kesiapannya untuk melanjutkan perundingan. Namun tetap kekeh bahwa kesepakatan harus mencakup penghentian perang dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Hamas tegas akan bebaskan para sandera Israel jika perang dihentikan. Presiden AS Donald Trump juga optimis kalau kesepakatan gencatan senjata di Gaza sudah dekat. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything, and you know we're the ones that are getting it there. Some of it's being taken by some bad people, you know, once you give it and you give it out, and they're supposed to be taking care of the people, and they end up stealing the food and selling it. But we have a pretty good system now, so we're helping with that. Israel dengan arogansinya masih terus membayangi warga Palestina di Gaza. Negara dengan kepercayaannya sebagai umat terpilih itu masih kekeh dan masih terus menyerang Gaza. Seruan dunia untuk gencatan segera di Gaza juga belum mempan untuk menghentikan aksi Israel itu. Israel tampaknya nyaman dengan melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Serangan yang menewaskan 56.000 orang di Gaza itu harus segera dihentikan. Apakah upaya negara-negara mediator kali ini akan berhasil? Apakah kesepakatan gencatan senjata yang katanya sudah dekat itu dapat benar-benar tercapai? Simak terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.